Aku Sabila Undeka Faradiba dengan NIM 190531100147. Ini aku akan mereview film Bad Genius. Bad Genius adalah salah satu film Thailand pada tahun 2017. Film ini bermula pada saat Lin, seorang siswa yang sangat pintar dan juga jenius, memasuki sekolah barunya. Kepintaran dan juga kejeniusan Lin terbukti karena ia mendapat beasiswa dari kepala sekolah di sekolahnya yang baru. Selain ia pintar dalam akademis, ia juga pintar dalam berteman. Terbukti ketika ia mendapatkan teman bernama Grace, gadis cantik, populer dan juga kaya. Namun sayang, ia tidak sepintar Lin. Hal inilah yang membuat pertemanan mereka semakin akrab, karena Lin dan Grace seringkali mereka menceritakan tentang keluhannya terhadap pelajaran-pelajaran yang tidak ia mengerti. Lalu Lin sebagai sahabat yang baik memberikan bantuan dengan cara mengajarinya salah satu pelajaran yang sangat ia tidak mengerti. Namun Grace tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Ia justru menginginkan Lin memberikan jawaban aslinya kepada Grace. Pada saat ujian berlangsung, tentu saja keadaan sangat mencekam karena guru yang mengajari atau pengawasnya adalah guru pada pelajaran tersebut. Lin sebagai teman yang baik berusaha untuk menenangkan Grace bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ketika Lin mengerjakan soal-soalnya, Grace masih terpaku pada soal-soal yang kosong. Lin dengan teguh terus mengerjakan tugas-tugasnya dan mengingat beberapa pertanyaannya. Lalu ia menulis jawaban penghapus yang ia miliki. Ia merasa soal-soal tersebut adalah soal-soal yang tadi ia pelajari bersama dengan Grace di perpustakaan. Menulis beberapa jawaban yang ia ketahui, ia menaruh penghapus tersebut ke dalam sepatu. Lalu ia melemparkannya dari bawah kepada Grace dengan harapan Grace mampu menangkap sepatu yang ia miliki. Harap-harap cemas, Grace berharap Lin dapat melemparkan sepatunya dengan baik. Lalu Grace melemparkan sepatu miliknya kepada Lin, namun naas hal tersebut gagal dilakukan olehnya karena sepatu tersebut justru keluar dari bangku yang diduduki oleh Lin. Dengan cepat Lin mengumpulkan jawaban yang telah ia miliki, dengan harapan ia mampu mengalihkan perhatian dari pengawas tersebut. Dan benar saja atensi dari pengawas tersebut teralihkan sehingga Grace dapat mengerjakan soal-soal tersebut dengan jawaban yang telah diberikan oleh Grace. Lalu ada Pat. Pat adalah pacar dari Grace, yang mana ia adalah laki-laki tampan, kaya, dan juga populer. Grace tanpa sengaja memberitahukan rahasianya kepada Pat, sehingga mengiming-imingi bahwa ia akan membayar Lin dengan harga yang cukup mahal, tetapi Lin harus memberikan jawaban-jawaban setiap ujian yang ia terima. Lalu Pat juga tidak segan-segan untuk mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya, hingga Lin akan mendapatkan bayaran lebih banyak. Suatu malam tanpa sengaja ia membuka lemari sang ayah berisikan dokumen bahwa sang ayah harus membayar biaya masuk sekolah yang cukup mahal. Padahal di awal perjanjian ia mendapatkan beasiswa penuh, sehingga orang tuanya harusnya tidak membayar uang sebanyak itu. Hingga pada akhirnya ia mencoba untuk bermain piano. Namun ketika ia bermain piano, ia menemukan suatu ide yang brilian, yaitu dengan cara ia memainkan beberapa not piano. Lalu terlintas dalam pikirannya bahwa beberapa not yang ia lakukan tadi bisa memberikan suatu kode kepada orang-orang yang telah membayarnya. Kode-kode tersebut berupa jawaban-jawaban pilihan ganda yang telah ia tetapkan. Setiap kode yang telah ia lakukan, ia ingat dengan baik-baik, ia hafal dengan baik-baik agar supaya pada saat ia menjelaskannya kepada teman-temannya, maka ia akan lebih mudah menjelaskannya kepada teman-temannya dengan cara ia mengingat dan menghafal not-not yang telah ia pelajari tadi dengan tidak sengaja. Keesokan harinya ia memutuskan untuk bertemu dengan orang-orang yang telah membayarnya, tak terkecuali yaitu Grace dan juga Pat. Lin memberikan kode kepada teman-teman yang telah membayarnya untuk menghafal dan melihat gerak-gerik tangan yang dilakukan oleh Lin, sehingga teman-temannya mudah mengingat apa kode yang telah diberikan oleh Lin berupa pergerakan tangannya yang seperti bermain dengan piano. Ia juga memberitahukan pukul berapa ia akan memberikan jawaban kepada teman-temannya tersebut. Tepat pada pukul yang telah ia janjikan, ia pun segera memberikan tanda atau kode kepada teman-temannya seperti yang sudah ia janjikan kemarin.
Semenjak Grace dan juga Pat bekerja sama dengan Lynn, nilai-nilai mereka justru semakin naik dan Lynn mendapatkan uang yang cukup banyak. Sehingga ia dapat menabung uang tersebut untuk memberikan ayahnya sebuah kaos, juga untuk dirinya sendiri. Makin hari orang-orang yang ingin berbisnis dengannya semakin banyak. Ia membuka bisnis berkedok les piano. Tentu saja di balik itu Lynn memiliki saingan bernama Beng. Beng adalah siswa yang juga sangat pintar dan ia adalah partner dalam lomba-lomba yang sering diikuti oleh Lynn. Beng sendiri juga adalah calon siswa yang akan mendapatkan beasiswa ke luar negeri sama seperti Lynn. Namun tetap saja beasiswa hanya akan diberikan kepada satu siswa. Sebetulnya Lynn tidak terlalu mengharapkan beasiswa tersebut karena ia sudah merasa cukup dengan bisnis yang ia jalankan. Setelah perlombaan yang cukup memuaskan tersebut, kepala sekolah berusaha untuk menemui kedua siswa yang pintar ini, yaitu Beng dan juga Lynn. Kepala sekolah mengatakan bahwa hanya ada satu siswa yang akan mendapatkan beasiswa tersebut. Keesokan harinya ada siswa bernama Tong meminta bantuan kepada Beng untuk mengajarinya. Lalu tanpa sengaja ia keceplosan menyebutkan bahwa Lynn dan juga kawan-kawannya berbisnis dengan cara menjual jawaban. Beng pergi meninggalkan Tong dan juga langsung menuju ruang ujian. Sebelum ujian berlangsung, Beng melihat orang-orang yang menurutnya mencurigakan. Lalu pada saat ujian berlangsung, Beng tentu saja mengerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa menyontek karena ia berprinsip bahwa menyontek adalah hal yang sangat fatal. Lalu tiba-tiba Beng mengatakan bahwa pada ujian kali ini memiliki 2 kode soal sehingga Grace dan teman-temannya mengalami kebingungan. Pada saat ia mengumpulkan hasil ujiannya, ia berhenti tepat di depan Lynn. Ia mengatakan bahwa untuk berhati-hati kepada Lynn bahwa Tong sedang menyonteknya. Setelah mengumpulkannya, tersisalah Lynn dan juga teman-temannya yang sedang memikirkan cara bagaimana mereka bisa mendapat dari Lynn sedangkan kode dari soal tersebut memiliki 2 kode jawaban. Lynn juga menukarkan satu soalnya dengan salah satu temannya agar supaya ia dapat memberikan jawaban kode selanjutnya kepada teman yang lain. Tersisa beberapa teman-temannya yang memiliki kode berbeda dengan Lynn yang harus menunggu Lynn cepat mengerjakan soal tersebut. Lynn tentu saja dengan kode yang telah ia pelajari dengan teman-temannya memberitahukan jawaban. Dengan tergesa, sang pengawas dengan cepat mengambil jawaban yang telah mereka kerjakan. Namun naas setelah ujian berlangsung, kecurangan Lynn dan juga teman-temannya diketahui oleh Beng dengan dalih Beng ingin membantu Lynn bahwa Tong menyontek jawabannya. Namun naas lagi Lynn ketahuan bahwa ia melakukan kecurangan. Lalu kepala sekolah memanggil ke sekolah untuk memberitahukan bahwa Lynn melakukan kecurangan. Namun Lynn berdebat dengan kepala sekolah. Ia juga mengatakan bahwa kepala sekolah tersebut korupsi. Ia mengatakan bahwa ada uang sewa dan lain-lain yang mana uang tersebut hanya untuk keperluan pribadi. Ayah Lynn yang merasa kecewa memutuskan untuk menarik Lynn untuk merasa menyesal. Bukannya membantu Lynn, justru menambah permasalahan. Hanya di rumah, ayah Lynn meminta buku rekening yang dimiliki oleh Lynn. Lalu ia mengatakan kekecewaannya kepada Lynn. Sang ayah dengan geram memarahi Lynn, lalu ia dengan marah dan geram ia membuka kaos yang telah dibelikan oleh Lynn. Ia merasa tidak sudi untuk memakai kaos yang diberikan oleh Lynn karena uang yang diberikan oleh Lynn adalah hasil mencontek. Setelah pertengkaran tersebut dengan sang ayah, pada malam hari menemui Grace. Grace mengajaknya untuk bertemu karena pada saat itu ada pertemuan dengan keluarga Pat. Ibu Pat mengatakan semenjak Pat dan juga Grace berpacaran, nilai Pat justru meningkat. Mereka merencanakan untuk Pat dan juga Grace ikuti ujian ke sekolah luar negeri. Grace yang tidak percaya diri menyuruh Lynn untuk mengerjakan soal-soalnya. Tepat di lobi ia melihat beberapa jam. Dengan ide cemerlangnya ia langsung menemui Pat dan juga Grace. Ia memberitahukan misi-misi yang akan dilakukan oleh Lynn selama Lynn berada di Australia. Ia mengatakan pada pukul berapa saja ia akan mengirimkan jawaban kepada teman-temannya. Namun setelah perdebatan panjang lebar, Lynn mengatakan ia hanya bisa mengerjakan setengah soalnya. Dan ia juga mengatakan bahwa isi dapat pada soal tersebut hanya bisa dikerjakan oleh mereka sendiri. Lynn tidak bisa membantu banyak, hanya dengan pilihan ganda. Setelah melakukan beberapa strategi, Lynn menyuruh Pat dan juga Grace melakukan pertemuan besar-besaran dengan anggota yang lain yang berbisnis dengan Lynn. Ia juga memberi taktik bagaimana
cara menyontek agar tidak ketahuan melalui barcode yang terdapat pada pensil tersebut. Ide cemerlang Lin tentu saja tidak diduga-duga oleh temannya, karena hanya dengan barcode pensil saja mereka bisa mengetahui jawaban apa yang dikirim oleh Lin. Lalu melakukan perbincangan panjang lebar, Lin menemui Beng. Ia berusaha untuk membujuk Beng mau bekerja sama dengannya karena ia hanya bisa mengerjakan soal setengahnya. Ia berharap Beng dapat mengerjakan soal yang lainnya. Lin mengiming-imingi Beng dengan beberapa uang agar Beng mau ikut dengannya. Beng tetaplah Beng. Ia yang sedikit ragu namun akhirnya ia setuju. Lalu ia bertemu dengan Pat dan juga Grace. Mereka melakukan latihan bagaimana nantinya mereka berada di Australia. Dengan kecepatan yang serius, Lin menyuruh Beng untuk menyimpan handphonenya di flash toilet. Hari di mana keberangkatan Lin dan juga Beng, mereka memutuskan untuk pergi berdua. Lalu mereka berharap bahwa misi mereka kali ini akan berhasil. Sebelum mereka pergi ke tempat ujian, Lin dan juga Beng mendengarkan musik klasik. Ujian berlangsung inilah adrenalin penonton dipicu oleh bagaimana terburu-burunya mereka mengerjakan dan juga menyembunyikan handphone mereka di toilet. Setelah mereka melihat soal-soal tersebut dan mengerjakannya, mereka terburu-buru dengan cepat mengerjakan soal-soal tersebut. Lalu Beng adalah orang yang pertama mengingat jawaban-jawaban tersebut. Lalu Lin juga melakukan hal yang sama. Setelahnya, Lin memutuskan untuk pergi ke toilet. Pada sesi pertama mereka semuanya merasa aman. Teman-teman yang berada di Thailand juga sudah menunggu jawaban yang akan dikirimkan oleh Lin dan juga Beng. Dengan gerakan cepat keduanya, kirimkan jawaban-jawaban tersebut kepada teman-temannya. Setelah mengirim jawaban-jawaban tersebut, Ed dan juga Grace yang berada di Thailand dengan cepat membuat barcode seal yang telah mereka janjikan. Setelah mengirim jawaban, Beng mendapatkan uang yang telah dijanjikannya. Pat dan juga Grace dengan cepat membuat barcode-barcode untuk kode jawaban tersebut. Setelahnya, Beng dan juga Lin mengerjakan sesi ketiga dengan baik. Kerjakan dengan cepat dan juga ingat jawaban-jawaban untuk diberikan kepada teman-temannya. Setelahnya tentu saja Beng dan juga Lin terburu-buru pergi ke dalam kamar mandi. Setelah mereka sadari, puas dari ujian tersebut merasa curiga dengan Beng dan juga Lin. Beng dengan terburu-buru menaruh handphone tersebut di flash, namun naas yang lolos dari interogasi karena menaruh handphonenya di dalam sepatu, namun Beng naas ketahuan. Sehingga Beng sendiri harus didiskualifikasi dan Lin mengerjakan soalnya sendiri. Setelahnya Lin mengerjakan soalnya dengan hati. Adrenalin penonton juga semakin ditantang karena tadi Beng telah ketahuan oleh pengawas. Di sisi lain, Lin mengetahui hal tersebut. Lin membuat alasan agar ia dapat pergi ke toilet dengan harapan ia bisa berdalih hal tersebut. Lin mengalami kejar-kejaran dengan pengawas, sedangkan ayah Lin menginterogasi Pat dan juga Grace. Setelah Lin mengalami kejar-kejaran dengan pengawas, Lin meminta bantuan kepada teman-temannya bahwa ia sedang ketahuan, namun naas tidak ada yang membalas pesan yang dikirimkan oleh Lin. Lalu setelah semuanya berhasil, setelah mereka mengirim jawaban, Lin tetap saja ketahuan oleh pengawas mau ia pergi kemanapun. Di sisi benua lain, teman-teman Pat dan juga Grace minta agar mereka cepat-cepat diberikan jawaban. Mereka merasa terlambat untuk pergi ke tempat ujian. Lalu Lin mengalami interogasi dengan hal yang sama dengan Beng. Namun Lin berhasil dipulangkan, sedangkan Beng tidak bisa. Kepulangannya ke Thailand disambut baik oleh Pat dan juga Grace. Sayang, Lin merasa kecewa dengan kedua temannya tersebut. Lin yang merasa kecewa kepada dirinya sendiri karena melibatkan Beng dalam hal ini meminta maaf kepada ayahnya. Di lain, Lin yang mempunyai catatan hitam, ia sulit untuk masuk ke perguruan tinggi. Sedangkan hal itu, siswa yang akan diterimanya justru dicabut oleh sekolah. Lalu Lin berusaha untuk menemui Beng setelah beberapa tahun kemudian. Ia meminta maaf kepada Beng atas apa yang telah ia lakukan karena ia sudah merugikan Beng. Beng yang masih kecewa dengan Lin mau tidak mau, ia tetap memaafkan Lin, namun ia memperingati Lin untuk tidak melakukan kesalahan yang sama karena dengan hal itu ia merugikan banyak orang, merugikan diri sendiri dan juga merugikan ayahnya. Sekian review dari saya. Thank you for watching. Bye bye.